Shalom PMM. Oke, baiklah, boleh saya dengar shalom versi haleluya, puji Tuhan, amin. Kamu tahukah? Oke, kita coba shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita lambai-lambaikan tangan kita. Haleluya. Baiklah, di sini ada pengumuman. Untuk sesiapa peserta yang kehilangan name tag, boleh tuntut di meja urus setia. Dan bagi peserta, suka saya ingatkan, sesiapa yang merasa dia tidak sihat ataupun kurang sihat, mulai pening-pening sudah, kamu boleh jumpa dengan Asya yang bertugas, boleh kan? Oke, betul tuh. Jadi bagaimanapun keadaan kita faktor yang kita kasih utama adalah kesehatan kita. Bolehkah peserta? Oke, haleluya. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi kedua kita pada hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa untuk kelancaran ibadah kita pada hari ini, dan saya jemput Pastor Gani untuk membawa kita di dalam doa pembukaan sekaligus juga untuk berdoa untuk kantung kolektor yang akan diedarkan sebentar lagi. Salam PMM. Saya di sini ya, supaya kamu boleh nampak saya. Apa kabar PMM? Semua baik kah? Saya ada iklan. Kamu boleh jawab. Yang di depan ini siapa nama dia? Yang begini itu. Yang paling handsome. Yang baju panjang tangan putih. Lambai tangan semua untuk mereka. Hai Pastor. Kuat-kuat suara, kasih kuat. Kasih kuat lagi. Berdiri. Berdirilah semua. Berdiri, jangan pegang handphone kamu, jangan tengok handphone. Lambai-lambai tangan kamu punya pengkhotbah. Di sini, tengok di sini. Cakap salam Pastor. Cakap I love you Pastor. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Silakan duduk dulu. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini Bapa, sekali lagi kami berkumpul di dewan ini Bapa di sorga. Kami percaya Bapa, Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami. Dan Tuhanlah yang akan memerintah, bertakhta, menerangi tempat ini sepanjang kami beribadah dari awal sampai kepada akhir. Kami berdoa Bapa di sorga, kami menutup tempat ini maupun kawasan ini untuk kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang coba mengganggu, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami membuka tempat ini Bapak, untuk kuasa-Mu bekerja, untuk kuasa-Mu memimpin setiap anak-anak muda yang ada di sini. Pimpin mereka Bapak, biarlah kuasa-Mu akan memimpin setiap anak-anak muda, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat untuk mereka dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai kepada akhir. Dan kami berdoa Bapak, Tuhan memimpin dan Tuhan juga ada di dalam hati dan hidup mereka, memberikan mereka kekuatan, semangat, api daripada Tuhan untuk mereka dapat menikmati pelayanan ini, memuji, mempermuliakan nama-Mu Bapak. Kami berdoa sekali lagi Bapak,
Biarlah Tuhan yang memimpin semua ini dari awal sampai kepada akhir. Kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, baik di bawah maupun di atas, semua kami tolak, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami Bapa dapat menikmati kasih-Mu, firman-Mu dengan pimpinan, dengan kuasa daripada Tuhan. Bapa, anak-Mu yang melayani, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi semangat, memimpin, memberi kuasa. Roh Kudus-Mu bekerja Bapa. Kami juga berdoa Bapa di sorga, bagi anak-anak Tuhan yang sedia memberi untuk persembahan kasih pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, memberkati kehidupan mereka, ibu bapak mereka, keluarga mereka, tetap di dalam kekuatan kuasa penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Semua kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pastor. Oke, sebelum kita masuk dalam puji dan sembah kita PMM, saya mau dengar yel boleh? Oke, mari saya ajak kita berdiri. Mari saya ajak kita berdiri bersama. Di akhir yel kita, saya mau kita buat wave dari kiri ke kanan, boleh kan? Righteous, dari kiri ke kanan. Oke, sedia? Sediakah? Oke, PMM SIB kawasan Kemabung. From destiny to destiny. Dan ulang-ulang dari kiri ke kanan. Oke, PMM SIB kawasan Kemabung. Haleluya. Haleluya. Baiklah, saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan amin. Amin. Dan dengan ini mari kita sambut tim pujian dan penyembahan daripada PMM Central Watomani. Haleluya. Shalom PMM SIB kawasan Kemabung. Macam tidak semangat ini. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap menyanyi dan menari bagi Tuhan kita? Haleluya. Kita mau ikut Tuhan. Amin. Haleluya.
kita angkat tinggi tangan kita. Kita bersorak bagi Tuhan Yesus. Amin. Selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus, selalu ikut. Mari semuanya, haleluya. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya, mari sorak-sorai kita, amin. Saya percaya kita punya BMM ini, kita sudah menang dalam Yesus, amin. Saya percaya, mari kita teruskan lagi, kita punya kemenangan untuk Yesus. Sekali lagi. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi, ayo. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidup yang diberikannya. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Haleluya. Imanku berkata, Tuhanku
Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih kuat lagi. Tangan. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Beri sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh indah memuji Tuhan, amin. Hari ini kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau naikkan kesyukuran kita buat Tuhan kita. Karena kasihnya kita ada di tempat ini. Ansilum Kawi Pahaka. Dua, tiga, Yesus, Yesus, Otoy Kapio, yes, yes, yes. Ha. Satu, dua, tiga, Yesus, Yesus. Haleluya. Sao mi huang asisimpung rai galano ngayo buat Tuhan tak. Sekali lagi kami tak haleluya. Rai galano ngayo buat Tuhan tak. Ansilum kami tak kawin takkan
galang dana. Siap-siap, PPP kawasan Kemabon. 1, 2, 3, Yesus, Yesus, Ontoy Kapio, yes, yes, yes. Ha, ha, ha. Haleluya. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Masih mau menari lagi? Macam tidak kuat ini masih mau menari lagi? Kita sambung di sesi seterusnya, boleh? Baiklah, mari kita diam sejenak. Kita persiapkan hati kita. Kita nyatakan lagu ini dengan penuh kasih kesyukuran kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya di setiap kita pasti ada pergumulan. Namun saya percaya walau gunung itu tidak berpindah, walau masalah kita masih ada, Tuhan pasti sudah merencanakan rencana yang terindah buat kita. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Oh, melewati tangisan. Haleluya. Rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Ku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walau
Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan lagi, sekali lagi, walaupun gunung itu tidak berpindah. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Yang setia. Kami bersyukur Bapa, karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia adanya. Yang walaupun kami adalah manusia yang seringkali tidak setia, namun Engkau tetap setia, karena Engkau tidak dapat menyangkal dirimu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami tidak sendirian di tempat ini. Kami cukup sadar Tuhan, perkumpulan ini tanpa Engkau bersemayam berkarya di tengah-tengah kami. Perkumpulan ini hanya bernilai semu. Namun kami tahu satu hal yang pasti juga. Apabila Tuhan ada di tengah-tengah kami, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada nilai-nilai kekekalan terjadi. Dan itu yang kami rindukan Bapa. Kami tahu itu akan terjadi hanya apabila Yesus Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Berkaryalah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersemayam lewat puji sembah. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus melayani kami di tempat ini. Untuk hamba-Mu yang mengungsikan firman-Mu, Bapa, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Biar Engkau semakin bertambah-tambah dan hamba-Mu ini semakin berkurang-kurang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya, silakan duduk. Salam untuk semua. Beri tepukan untuk tim puji sembah. Salam untuk para pastor-pastor dan para penceramah yang ada di sana. Oke. Baik, saya nyanyi kamu sambung. Boleh? Saya nyanyi kamu sambung. Boleh? Nanti kalau boleh nanti saya minta guru Demianus sambung. Saya nyanyi kamu sambung, boleh? Baik. Aku masih sambung. Aku masih seperti yang dulu. Saya sudah kenal Guru Demianus lebih kurang 20 tahun yang lalu. Boleh berdiri dulu Guru. Yang kenal Guru Demianus? Saya sudah kenal dia lebih kurang 20 tahun yang lalu. Dan sejak pertama saya jumpa dia dan hingga hari ini ikhlas ini Guru. Dia tidak berubah. Apa sebab? Karena dia selalu senyum, dia suka menari. Jadi kalau yang saya jumpa Guru Demianus 20 tahun yang lalu hingga pada hari ini tidak berubah.
Itu namanya awit. Itu namanya awit muda. Beri tepukan. Dia Raun Sabah ini. Nanti saya sudah kasih tahu kami kopi-kopi minggu lalu. Nanti kalau khotbah nanti dia akan salah satu penceramah utama di mini konferensi kawasan Ranau Jun 4. Saya kasih tahu dia, nanti khotbah kamu di Ranau kasih pedas-pedas, saya beritahu. Sebab di Ranau ini banyak dosa, saya cakap. Di Ranau banyak dosa. Tolong katakan di sebelah, Kamabong pun sama juga bilang. Kalau guru Damianus tetap tidak berubah secara fisikal, itu namanya awit muda. Lah saya jumpa si Nerdon 15 tahun yang lalu. Saya jumpa dia tadi, masih seperti dulu. Look like 10 years ago, kamu dia. Kalau Nerdon look like 10 years ago, itu namanya minten. Saya jumpa Jibon, dulu belum pernah tua, sekarang sudah pernah tua. Tapi saya beritahu dia orang tadi, nanti kalau malam jangan panggil dia pernah tua. Sebab ada ramai muda-mudi dari Ranau datang malam ini, lebih kurang 30 lebih. Jadi jangan panggil Bon penatua. Nanti orang ingat paham-paham saja. Kalau si Bon hingga hari ini still single, itu namanya relax. 10 abad membujang, mahu kawin tangguh-tangguh. Bukan soal tidak laku, itulah relax namanya. Relax, relax. Kan Bon? Dia relax. Guru Damianus Don tidak berubah, itu namanya awit muda, minten. Kalau si Bon still single hingga hari, itu namanya relax. Itu secara fisikal. Tapi kalau kehidupan rohani tidak pernah berubah, itu namanya apa? Itu namanya apa? Telur busuk. Kalau secara rohani kita tidak berubah, itu namanya telur sambung. Telur busuk. Kalau bahasa dusun, apa itu bahasa Jinule? Winuk. Bahasa murutnya winuk juga. Ya, itulah. Winuk. Tema yang diberi, berani untuk berubah. Berani untuk berubah. Kita lihat Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8, satu ayat saja, cukuplah. Efesus 5 ayat 8, sudah dapat, katakan amin. Sama-sama baca, Efesus 5 ayat 8, sama-sama baca, 1, 2, baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi lebih keras. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Satu ayat ini berbicara tentang dua hal. Satu, dahulu, kemudian sekarang. Satu ayat ini berbicara tentang sebelum dan sesudah. Before and after. Dahulu kamu kegelapan, sekarang dalam terang. Istilahnya berubah, ada cerita before, ada cerita after. Kalau tiada before dan after dalam hidup kita, itu berarti belum berubah. Betul? Tanya ke teman sebelummu, masih sebelum kah bilang? Atau sudah selepas? Masih sebelum? Kalau masih sebelum, belum ada selepas, cerita selepas, masih we know, masih belum berubah. Kenapa tidak berubah? Apa alasan tidak berubah? Ada itu lagu, lagu yang masih diminati oleh Pastor Jinuli dan itu pastor-pastor yang di sana. Nama lagu Teluk Bayu. Selamat tinggal Teluk Bayu permai. Tahu lagu ini? Lagu ini dimulai dengan selamat tinggal Teluk Bayu. Lagu ini diakhiri dengan apa kalimat terakhir lagu ini? Apa kalimat terakhir lagu ini? Selamat tinggal Teluk Bayu permai. Kemudian apa kalimat terakhir? Syukur kamu tidak tahu. Perhatikan lagu ini. Lagu ini begini. Selamat tinggal Teluk Bayu permai. Dia sudah katakan selamat tinggal Teluk Bayu permai. Goodbye. Tapi di akhir lagu ini dikatakan lagi, nantikanlah aku di Teluk Bayu. Dia sudah katakan selamat tinggal Teluk Bayu permai. Tapi dia buat appointment lagi, kita nanti jumpa di Teluk Bayu permai. Kenapa dia tidak berubah? Dia sudah katakan selamat tinggal Teluk Bayu berpisah dengan hidup lama. Tapi nanti dia buat appointment lagi. Nantikanlah aku di Teluk Bayu. Dia buat appointment lagi. Sudah ditinggalkan, dia kembali, dia berubah lagi. Dulu ada di tempat kami, ketagih rokok. Lalu dia pergi buat kesaksian. Anak muda ini. Hari ini dia cakap, saya betul-betul mau bertobat, dia cakap. Selama ini saya ketagihan rokok. Lalu dia tengok begini. Kebetulan gereja itu baru karena susun batas sampai paras jendela. Belum karena apa itu. Mulai hari ini, dia cakap, saya janji, saya tinggalkan kehidupan lama, saya tinggalkan rokok. Terus
Terus dia tinggal gini. Biarpun dinding gereja ini akan apa dia bilang runtuh. Dia, iman saya tidak berubah dia cepat. Saya tidak akan runtuh dia bilang. Belum sampai 1 bulan dia sudah runtuh. Belum pun sempat dipaitung itu temboknya. Kembali kepada kehidupan lama. Nah setelah dia kembali ke kehidupan lama, bukan lagi rokok, dia pakai itu pipe. Nah persis kan kalau orang yang sudah bertobat tinggalkan, kalau 1 roh itu keluar, dia akan bawa 7 roh lebih teruk lagi. Saya harap anak-anak muda di Kemabung ini, di tempat kami di Ranau, untuk pengetahuan Guru Damianus, itulah sebab saya beritahu kasih pedas. Memang dia punya khotbah di pedas. Dia punya karunia ini buat atokol. Saya tidak karunia atokol. Terkenal Baranau, terkenal pengedar, penagih. Masuk di news lagi, bukan lagi di Ranau, di kampung saya. Harap di Kemabung. Ramai penagih di tempat kami, ramai penagih. Tapi di antara ramai itu penagih, ada seorang penagih di sana yang saya kategorikan yang nomor 1 paling jahat. Nomor 1 paling jahat. Cukup saya ceritakan satu hal, kamu dapat bayangkan bagaimana jahatnya orang ini. Seorang pemuda ini di Ranau ini, dia paling jahat. Kalau dia mabuk, biar tengah hari bolong, semua orang tutup kedai. Jahatkah? Jahat? Jahatkah? Adakah di Kemabung sini kalau mabuk, ada orang nampak orang mabuk, orang mabuk, mereka tutup kedai? Ada? Ada di sini? Tiadalah begitu di sini kan? Maksudnya orang-orang Kemabung masih bagus. Ada seorang di Ranau ini kalau dia mabuk, biar tengah hari bolong kalau dia jalan, semua orang tutup kedai. Jahatlah kan? Akhirnya pemuda ini masuk penjara. Pemuda ini masuk penjara karena memang jahat. Pemuda ini masuk penjara dan dia sudah keluar penjara. Dia sudah keluar penjara. Tetapi Tuhan hukum orang ini. Kalau orang yang paling jahat ini Tuhan hukum, dia tidak boleh tinggal tetap dalam satu daerah. Dia sudah keluar penjara tetapi dipindah-pindah ke berbagai daerah. Kadang-kadang dipindah di Kudat, di Sepitang, di Lebuan, pindah di Sandakan. Begitulah biasa dia dipindah. Itu hukuman orang yang paling jahat. Dia tidak boleh tinggal tetap dalam satu daerah. Dan berhati-hati kamu anak muda. Dengar cerita terakhir saya dengar. Pemuda ini yang sudah keluar penjara ini, yang dulu saya dengar, dia ada di Keningau. Tapi tengah hari tadi, baru menjelang tengah hari tadi saya dengar, dia ada di Kemabung. Ini yang baru keluar, yang sudah keluar penjara. Dia ada di Kemabung. Kamu ada dengar? Kamu tidak dengar? Dan pagi ini, orang itu ada di hadapan saudara. Inilah Samsing itu. Inilah penagih itu. Kalau saya mabuk dulu,
Biar tengah hari bolong, kalau saya jalan di kedai, semua orang tutup kedai. Ada datang sudah itu syaitan, dia cakap. Waktu saya masuk penjara, apa yang menyebabkan saya masuk penjara? Saya punya breakfast dulu Mahaguru. Saya punya lunch 3 bintang. Saya punya dinner menteku. Saya punya supper dada. Tolong bisik ke teman sebelah, persis penagih dada bilang. Ya dulu penagih, tapi sudah diubah. Apa yang membuat saya masuk penjara? Sepanjang hari bergelut dengan 3-4 orang pemuda sparring. Sampai petang, sampai malam keadaan tidak terkawal. Orang kampung keadaan sudah tidak terkawal. Mereka telepon polis. Mereka telepon polis. Polis itu datang malam. Saya tidak tahu kalau mereka itu anggota polis. Mereka tidak pakai uniform pun. Ada 4 orang ambil saya, pegang tangan saya, bawa ke berhadapan dengan polis. Saya lepaskan tangan, saya ingat yang datang ini, saya punya musuh yang bergelut sepanjang hari. Sebelum polisi itu pukul saya duluan pukul. Satu persatu polis itu tumbang. Salah seorang daripada polis itu angkat cota, hentak di kepala saya. Menurut saksi-saksi, kami lihat polis itu angkat cota, hentak ke kepala saya. Ada polis di sini? Angkat tangan, ada anggota polis di sini? Ada anggota polis? Angkat tangan. Ada? Kita minta pengesahan. Seorang anggota polis, dia tidak sembarangan pukul. Dia tidak boleh sembarangan pukul dengan cota. Kalau mereka pukul sembarangan, kita boleh saman mereka. Tapi kalau sampai terjadi seorang anggota polis pukul guna cota untuk pukul kita, itu berarti kejahatan sudah setimpal. Dan kesan daripada dipukul polisi itu, ada parut di kepala saya lebih setengah inci. Trademark. Mau tengok? Mau tengok? Boleh selepas sesi ini. Berbaris di sana. 20 ringgit satu kepala. Dan inilah yang paling saya takut. Kalau istri saya nampak waktu baru kami kawin. Memang pun kami satu kampung, tetapi istri saya dia tidak sempat melihat bagaimana hidup saya sebelum bertobat. Dia membesar di Kundasang. Setelah dia balik, saya sudah bertobat lebih kurang 3 tahun. Syukur. Waktu baru 1 bulan kawin, kami sedang bermesra-mesra dengan istri di beranda. Di beranda rumah, baru 1 bulan kawin. Istri saya dia mengusap-usap rambut saya. Saya senang dibuainya. Tambahan lagi, tiupan angin sepoi-sepoi basah. Saya ingat itu lagu yang begini. Dibuai dan dimanja,
biarlah sampai ke petang. Saya senang dibuainya. Tiba-tiba saya teringat ini parut di kepala. Jangan sampai istri nampak itu parut di kepala. Tiupan angin sepoi-sepoi basah tidak lagi saya rasa. Keringat-keringat dingin mulai mengalir. Saya curiga kalau istri nampak itu parut di kepala. Akhirnya firasat di hati saya jadi kenyataan. Tiba-tiba jari jemarinya berhenti tepat di parut kepala saya. Nah, dia sudah nampak. Langsung dia bertanya, "Kenapa ini luka kepalaku?" Mau tidak mau berterus terang, digigit polis. Saya dibawa masuk ke lokap. Waktu saya masuk penjara, orang kampung saya bernyanyi. Semua orang kampung bernyanyi waktu saya masuk penjara. Kamu tahu apa lagu mereka? Begini lagu mereka. Sekarang kami sudah bebas. Sekarang kami sudah bebas. Samsing sudah masuk penjara, siapa suruh? Orang kampung saya gembira waktu saya masuk lokap. Sudah sengsara dengan keadaan fisikal di penjara. Saya dibenarkan pakai short fan saja. Sudah sengsara dengan keadaan fisikal di penjara. Tidur bertilamkan semen, berbantal semen. Tidak baju, tidak pakaian. Banyak nyamuk, besar-besar lagi nyamuk di penjara. Sudahlah sengsara dengan keadaan ini. Polis yang jaga malam itu memperli saya. Polis yang jaga malam itu dia bawa tongkat besi. Sambil dia menyanyi satu lagu yang tidak pernah saya dengar sebelum itu. Dan selepas itu tidak pernah saya dengar. Lagu yang direka spontan, memperli sinumin yang merengkok di lokap. Begini dia punya lagu. Dalam bahasa tempatan, dusun. Sambil dia bawa tongkat besi, dia nyanyi begini. Oru ol ginawaku, maksud dia sakit hati saya. Oru ol ginawaku, tok tok, dia kasih hantar ke tongkat. Semua nginaraka, tok tok. Dia pergi saya, maksud dia sakit hati saya karena saya baku calon masuk neraka. Dia balik lagi, saya meringkuk di sana. Oru ol ginawaku, tok tok. Semua nginaraka. Memang polisi ini perli saya. Dia kasih pelan-pelan dia punya lagu. Oru ol ginawaku, tok tok. Semua nginaraka. Memang tidak sah lagi polis itu memperli saya. Pada waktu polis itu memperli saya bahwa nanti saya menjadi calon neraka, hati kecil saya membentak, Tuhan, walaupun saya terkurung di sini, tetapi saya tidak mengaku menjadi calon neraka. Saya berlutut di lantai penjara dan untuk pertama kali dalam hidup saya menyebut sebuah nama yang pernah saya nafikan, nama yang tidak pernah saya sebut dalam hidup saya. Tapi ketika saya merengkok di penjara, di lantai penjara saya berlutut, saya menangis, saya menyeru sebuah nama ini yang tidak pernah saya sebut dalam hidup saya. Yesus, Yesus ampuni saya. Saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Tempat di mana saya meletakkan kepala digenangi dengan air mata. Polisi itu tetap memperli saya.
Pada waktu saya menangis melutut di lantai penjara, menyebut nama Yesus, 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 ampuni saya. Ada satu suara. Suara itu sayup-sayup kedengaran, tapi jelas di hati saya. Mari sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pada waktu saya mendengar suara itu, ada semacam sukacita yang tidak dapat saya gambarkan. Walaupun tubuh fisikal saya masih merengkuh di penjara, tapi hati saya telah menerima dan melihat terang. Yang sebelum itu hanya kegelapan, tapi kalau saya merengkuh di penjara mendengar suara itu, ada titik-titik terang mulai memancar dalam hati saya. Kalau ada pertanyaan begini, Pastor, di mana pengalaman paling pahit dalam hidupmu? Saya akan jawab begini. Pengalaman paling pahit dalam hidup saya ketika saya merengkok di penjara. Tapi kalau ada pertanyaan yang sama, yang hampir sama, Pastor, di mana pengalaman yang paling manis dalam hidupmu? Juga saya akan katakan, waktu saya merengkok di penjara. Penjara itu menciptakan pengalaman pahit dalam hidup saya, tapi juga itulah pengalaman manis dalam hidup saya. Karena di penjara itu saya bertemu Tuhan Yesus. Pengalaman merengkok di penjara telah mencipta sebuah lagu. Setiap kali saya menyanyi lagu ini, saya melihat tubuh segar saya dalam penjara. Boleh saya pinjam gitar? Gitar, boleh saya pinjam gitar? Semada. Setiap kali saya menyanyi lagu ini, walaupun itu sudah berlaku 40 lebih tahun yang lalu, tapi setiap kali saya menyanyi lagu ini, saya melihat tubuh segar saya merengkok di penjara. Seolah-olah dia baru berlaku 1 minggu yang lalu. Tajuk lagu ini, Tuhan mengubah hidupku.
lama aku mencari sebuah kebahagiaan. Terasa dalam hidupku kekosongan. Kasih indah silih berganti, tak dapat mengisi ruang hatiku. Terasa jiwa meronta, dahagakan kasih-Mu Tuhan. Kau ubahkan hidupku dengan rencana yang indah. Kau taburkan kasih-Mu untukku yang berdosa. Tuhan, biarkanlah aku melayani-Mu dalam sepanjang hidupku. Oh Tuhan, biarkanlah aku melayani-Mu dalam sepanjang hidupku. Bertahun-tahun saya mencari kebahagiaan dengan cara kebahagiaan secara duniawi, terjebak dalam gejala-gejala sosial, menjadi penagih, simpan ajimat dan sebagainya. Tapi akhirnya saya hampa, semuanya berakhir di penjara. Tapi tatkala saya merengkok di penjara, di sanalah saya berjumpa dengan wajah Tuhan Yesus. Penjara itu merupakan pengalaman pahit, tapi menjadi pengalaman manis dalam hidup saya. Kau ubahkan hidupku dengan rencana yang indah. Kau taburkan kasih-Mu untukku yang berdosa. Tuhan, biarkanlah aku melayani-Mu dalam
sepanjang hidupku. Tuhan, biarkanlah aku melayani-Mu dalam sepanjang hidupku. Dalam sepanjang hidupku. Dalam sepanjang hidupku. Thank you, Lord Jesus. Setelah keluar dari penjara, saya sudah ambil keputusan tidak mau balik kampung. Karena pengalaman masuk penjara membuat saya cukup malu. Saya tidak sanggup berhadapan dengan orang kampung. Saya sudah nekat untuk tinggalkan kampung halaman, mau pergi entah kemana. Yang penting saya tidak balik kampung. Tapi apakan daya, karena waktu itu saya hanya sehelai sepinggang saja. Darah di kepala saya, di baju saya, pesan daripada luka. Hanya itu saja baju yang ada. Tetapi tiada pilihan, akhirnya saya balik kampung juga. Turun saja di jalan besar. Turun saja di jalan besar. Di kampung saya, di antara perumahan ada lorong-lorong jalan raya. Turun saja di jalan besar, saya berjalan tertunduk. Saya tunduk. Saya tidak berani angkat muka. Ibu-ibu yang sedang bersenda gurau dengan anak-anak mereka di beranda. Mereka langsung tarik anak mereka masuk ke rumah. Dan saya boleh merasa banyak mata mengintip saya menerusi jendela. Rumah saya dari jalan besar baru sekitar 6 atau 7 rantai. Tapi saya rasa berkilo-kilometer untuk sampai di rumah. Saya tidak dapat angkat kepala, saya jalan tertunduk. Berkeringat terus. Saya tidak dapat angkat kepala. Waktu dalam perjalanan itu, saudara, dalam keadaan saya rasa cukup memalukan saja dan saya tidak dapat angkat kepala. Saya dikuatkan lagi dengan satu suara. Suara itu berbisik begini. Orang kampungmu tidak kenal engkau. Tapi saya punya rencana yang indah dalam hidupmu. Sejurus sampai di rumah, saya beritahu bapak saya, tolong panggil itu gembala. Waktu itu belum istilah pasta. Tolong panggil itu gembala. Gembala kami waktu itu, sini ya pastor Gembala Midin. Pastor-pastor di sini mereka kenal. Pak, tolong panggil Gembala Midin. Datang di rumah, bakar itu ajimat saya. Bapak saya beritahu Gembala Midin, tidak lama dia sampai. Saya duduk bersilah, tu jimat ada di depan saya. Gembala bakar ajimat saya. Gembala Midin dia tidak duduk pun, mungkin barangkali dia nervous. Numin, sebelum saya bakar kau punya jimat, kau berdoa dulu dengan suara keras, seorang diri dia cakap. Bagus kalau kau berdoa seorang diri saja, ada syarat.
Kau berdoa dengan suara yang keras, seorang diri. Saudara, hampir saya sparring si Gembala Midin. Gembala ini dia tahu saya baru balik dari penjara, disuruhnya saya berdoa kuat-kuat lagi, seorang diri lagi. Karena di arau di Gembala, berdoa juga. Saya berdoa, lintang pukang saya punya doa. Bukan wajah Tuhan Yesus saya nampak, wajah Gembala Midin. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga saya melarat sedemikian rupa? Kira-kira apa faktor penyebab? Faktor penyebabnya, salah satu faktor penyebabnya adalah karena acuan saya. Siapa acuan saya? Siapa acuan saya? Bapak saya. Bapak saya masa kami kecil dulu, saya punya bapak ini jagoan tengik Panglima Tapai. Bapak saya jagoan tengik Panglima Tapai, mama saya di asisten of jagoan tengik Panglima Tapai. Anak sulung penagih dada, dua adik laki-laki saya penghidugam. Bayangkan, dua adik perempuan saya, mereka tidak hidugam lah, ini perempuan, tapi mereka suka yang, paham apa itu? Bayangkan keluarga seperti ini. Bapak jagoan tengik Panglima Tapai, mama di asisten of jagoan tengik Panglima Tapai. Anak sulung penagih dada, dua adik laki-laki saya penghidugam. Masa kami kecil dulu, bapak saya setiap kali bapak saya pulang mabuk, bagus juga lah, sebab setiap kali bapak saya pulang mabuk, dia punya satu yel. Bapak saya kalau mabuk, dia punya yel begini. Melenggang hai melenggang tari lenggang. Asal saya mendengar lagu melenggang hai melenggang tari lenggang, itu bapak saya sedang pulang rumah mabuk. Jadi setiap kali saya mendengar melenggang hai melenggang tari lenggang, setiap kali saya melihat bapak saya mabuk pulang rumah, bapak saya masih jauh, saya sudah rasa hadirat kedatangannya. Terlalu kuat itu urapan. Jadi setiap kali bapak pulang mabuk, waktu kami masih kecil lagi, bapak belum sempat masuk di pintu rumah, saya sudah terjun ke jendela. Itu masa kecil kami. Setelah saya besar, saya ikuti saja jejak bapak saya, bahkan lebih parah dari bapak saya. Setelah saya besar, saya mabuk, saya pulang di rumah, saya belum sempat masuk di pintu rumah, bapak saya sudah terjun ke jendela. Masa kecil, bapak sampai, saya terjun ke jendela. Setelah saya besar, saya mabuk, bapak yang terjun ke jendela. Bapak borek, like father, like son. Satu ketika saya berkhotbah di mini konferensi muda-mudi seperti ini di satu kawasan, saya tidak sebut. Saya turun saja dari member, tapi dia punya lorong itu di tengah-tengah. Saya turun di member, ada seorang sedang tunggu saya di sana di lorong di sini. Saya baru turun dari member, ada orang yang dia tunggu saya turun dari member, baru selesai khotbah. Dia tunggu saya dengan semacam pandangan begini. Pasti ada sesuatu pada orang ini. Saya jalan, dia pun melangkah jalan pelan-pelan sambil tengok saya. Dia hulurkan tangan. Setelah kami bertemu, kamu tahu apa dia cakap? Dulu kamu ditakuti orang, termasuk saya paling takut dengan kamu. Ini daerah lain, bukan daerah Ranau. Sampai daerah ini pun ada orang takut dengan saya.
Rupanya dia itu bekas penuntut STP. Saya sempat melihat kamu sebelum kamu bertobat. Saya paling takut dengan kamu. Tapi syukur Tuhan sudah ubah dia cepat. Satu ketika lagi, beberapa orang jumpa ke saya, termasuk Presiden ICB. Saya duluan sedikit bertobat. Selepas itu baru saya pergi bimbing Reverend Sinta. Mereka 3 orang jumpa ke saya waktu itu. Mereka sekolah di Gerakan Penginjilan Tagara dulu. Mereka jumpa saya jabat tangan begini, 3 orang. Pastor, dulu sebelum kau bertobat, kau luar biasa dia cakap. Sebelum kau bertobat, kau luar biasa dia cakap. Jangan kamu cakap saya luar biasa sebelum bertobat. Sebelum bertobat, saya bukan luar biasa. Sebelum bertobat, saya biasa di luar, saya cakap. Tolong tanya ke teman sebelah, luar biasa atau biasa di luar? Saya lihat di sini ada juga biasa di luar. Saya tengok di sana ada juga yang macam muka mentekuk. Saya tengok di sini pastor-pastor, kecuali Guru Damianus. Yang pastor-pastor saya tengok semua yang pastor-pastor ada yang macam muka gudang garam, ada yang macam apa? Kecuali Guru Damianus lah. Saya percaya dia ini good boy. Sejak masa muda dia ini good boy. Betul kah firasat yang saya guru? Tidak juga. Tidak juga. Sam. Tapi lihat Tuhan buat dia. Round the world. Tak kenapa orang yang pelik-pelik pula yang dipakai Tuhan. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Berani untuk berubah. Perubahan tidak terjadi secara otomatis. Berubah berarti ada cerita sebelum dan selepas. Sebelum Anda terima Tuhan, selepas Anda terima Tuhan. Kamu dahulu kegelapan, sekarang sudah jadi terang. Namanya berubah. Ada cerita sebelum, yaitu kegelapan, dan selepas terang. Hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Beri tepukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kunci untuk berubah. Ya, sebelum itu pula, setelah saya bertobat sebagai anak sulung, setelah saya bertobat sebagai anak sulung, selepas itu bapak saya bertobat, mama saya bertobat, kedua adik laki-laki saya bertobat, dan salah seorang daripada adik saya penghidugam juga jadi pastor. Dan salah seorang adik perempuan saya yang suka begini juga jadi pastor. Saya tidak bercakap dengan adik-adik saya yang lain. Saya tidak bercakap dengan kerjaya-kerjaya adik-adik. Saya tidak pernah beritahu kerjaya mereka. Saya hanya sebut 2 orang ini, yang tadi penghidugam, yang tadi mereka jadi pastor seperti saya. Karena itu merupakan kehormatan dan panggilan, bukan usaha. Kerjaya itu cita-cita dan diusahakan. Tetapi menjadi hamba Tuhan, itu bukan usaha seseorang. Itu adalah panggilan daripada Tuhan. Beri tepukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kunci untuk berubah satu saja. Sungguh-sungguh nekat untuk berubah. Amin. Nekat, sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, apapun yang kita lakukan tanpa sungguh-sungguh tidak akan jadi. Setuju dengan saya pelajar? Setuju? Ada seorang pelajar, calon SPM. Dia katakan begini, saya pasti keputusan saya terbaik. Dia cakap,
Ini SPM ini. Dia cakap dengan kawan dia. Ay, kenapa kau begitu yakin betul? Kenapa kau begitu yakin betul kau dapat terbaik? Kamu tahu apa dia jawab? Saya sudah berpuasa 3 hari. 3 hari saya berpuasa untuk SPM. Itulah saya yakin saya dapat yang terbaik. Dapat keputusan yang terbaik. Kira-kira dapat terbaik? Apa sebab? Betul dia berpuasa 3 hari. Tapi dia tidak belajar. Mereka tidak belajar. Nah, mau berubah harus sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan tanpa sungguh-sungguh tidak jadi. Kau mau cari kerja pun, kau pergi di apakah ada yang di sini Kemabung? Ada yang besar di sini? Hah? Speedmat? Nah, kamu coba kau jadi speedmat. Sementara tunggu keputusan. Sepergilah kerja di speedmat. Baru itu Toki, bos speedmat kamu duga. Kau betul-betul mau kerja sini kah? Nah, contoh lah siapa nama? Nama kita? Stibon. Oh, Stibon kah? Stibon. Itulah itu. Nah. Lalu bos itu cakap, Stibon, kau betul-betul mau kerja kah? Lalu si anak ini jawab begini, daripada saya duduk di rumah, bolehlah saya coba-cobalah. Gimana? Kalau kamu bos, kamu terima kah itu? Hah? Kamu terima? Kalau kamu yang bos, kamu terima kah? Hah? Ini orang tidak sungguh-sungguh, pasti tidak terima. Betul? Sungguh-sungguh. Mau kawin pun, kalau tidak sungguh-sungguh, tidak jadi. Tanya Guru Demianus. Dia boleh kawin, dia punya istri, karena dia sungguh-sungguh. Siapa yang duluan tackle? Dia. Oh iya, jujur betul. Iya. Kalau tidak sungguh-sungguh tidak jadi, tidak kawin pun tidak dapat. Mana yang sudah dewasa di sini? Mana? Ambil contoh lah, yang ini mana? Semua masih muda bahasa. Ini yang besar sikit ini. Berapa umur sudah? Berapa umur? Mana yang dewasa sedikit? 20 tahun ke atas, mana? Yang ini? Merun? Laki-laki maksud saya. Merun ini masih muda lagi, Pak. Ini bujang lagi kah? Bujang. Bujang. Siapa nama? Kano. Contohlah Kano masih bujang. Saya mau tanya. Kasih hati dulu tuh, saya mau tanya. Belum kawin kan? Belum ada calon. Belum ada calon. Saya kasih bebas kamu pilih mana pilihan kamu. Di sini kah? Contoh mana? Pilihlah. Kalau tidak, nanti saya suruh Guru Demianus pilih untuk kamu. Mana yang kamu pilih? Sini. Dia cakap. Jadi sebelah sini lah. Mana kamu? Contoh. Yang di sana. Mana? Contoh saja. Contoh. Siapa nama? Siapa nama? Erika. Katakan si Kano
dia lama sudah hati dia terhadap si Erika. Tapi si Kano dia tidak berani berterus terang. Setiap kali mereka jumpa di tengah jalan, si Kano cakap begini. Ahem. Ahem. Lalu si Erika dia jawab begini. Ah, kenapa aham? Kau tidak paham kah? Kenapa? Ada kutu di kepala? Dia tidak berterus terang, dia tidak sungguh-sungguh. Kemudian waktu si Kano kebetulan lalu di rumah si Erika, kebetulan si Erika menjenguk di jendela. Lalu si Kano dia beranilah. Dia nampak si Erika, dia menjenguk di jendela. Lalu si Kano katakan begini, Rika, I love you. Kamu tahu apa si Erika jawab? Kamu tahu? Kalau si Kano katakan begini, Erika, I love you. Kamu tahu apa dia jawab? Si Erika jawab begini. Kalau si Kano main-main, risikonya main-main. Betul? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, responnya tidak sungguh-sungguh. Kenapalah si Erika ini tidak paham-paham? Lalu dia tulis surat. Apalagi surat tidak relevan lagi hari ini, dia WhatsApp. Erika yang baru ku kenali dan ingin ku kenali lebih dekat lagi. Cukup begitu saja. Selepas kamu WhatsApp si Erika, ambil peluang 1 minggu, jangan jumpa si Erika. Beri peluang si Erika untuk berpikir. Setelah 1 minggu, usahakanlah kamu jumpa si Erika. Oke? Kalau kamu jumpa si Erika selepas WhatsApp, Erika yang baru ku kenali dan ingin ku kenali lebih dekat lagi. Kalau kamu nampak si Erika Kano malu-malu, kenapa kau diam-diam dari dulu? Saya tidak sangka-sangka kalau dia malu dapat sudah tuh Erika. Kano. Malu-malu tanda suka. Betul Ibu Guru? Dia malu-malu kan Guru? Waktu saya masuk meminang saya punya istri, belum ditanya itu ketua rombongan, saya tahu saya dapat dia. Saya punya istri. Kenapa? Belum pun ditanya, saya sudah tahu saya dapat dia. Belum ada pertanyaan, saya nampak, saya perhatikan, dia jalan pun, kalau dia lalu di depan saya, belum lagi ditanya, saya sudah tahu saya dapat. Kalau dia lalu depan saya, waktu kami masuk merisik, saya perhatikan dia. Kalau istri saya lalu, yang waktu itu belum istri, dia lalu malu sopan betul, begini. Limpas dulu Memang saya dapat. Malu-malu tanda suka. Tapi kalau kamu nampak si Erika selepas dapat SMS, WhatsApp, bukan malu-malu tapi mukanya seperti jam 6 tepat, panjang, mau WhatsApp konon, confirm tidak dapat. Apapun yang kita lakukan tanpa sungguh-sungguh tidak akan jadi. Amin. Kunci untuk berubah, berani untuk berubah. Kunci untuk berubah, bersungguh-sungguh. Setiap tahun
kita berazam mau berubah. Tahun berikutnya tetap tidak berubah, karena azam tetap azam. Mari pemuda-pemudi, mari para remaja, mari anak-anak, pelajar-pelajar, mari kita kunci untuk berubah, bukan sekedar berazam, tetapi beriltizam, sungguh-sungguh. Dan kita dapat melakukan itu secara tanpa pimpinan Roh Kudus telah dikirim untuk menjadi penolong, membuat kita dapat berubah. Tinggalkan kegelapan. Dahulu kamu kegelapan, sekarang terang. Peganglah, ambillah nekat untuk berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan. Penjelasan secara mulut manusia terbatas. Kami tahu Tuhan, ada satu kekuatan kuasa yang bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Terima kasih karena Roh Kudus telah Engkau kirimkan Tuhan, menjadi penolong, menjadi pedoman, menguatkan kami, mengubahkan kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi Roh Kudus mula Guru Agung kami yang boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu. Engkau telah mengubah hamba daripada lumpur dosa. Engkau telah mengangkat kehidupan hamba daripada lumpur dosa. Terima kasih karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk anak-anak muda ini yang ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan Engkau punya rencana yang sangat indah dalam kehidupan anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan, pimpin anak-anak muda ini. Jika masih ada di antara anak-anak muda ini yang masih terikat dengan berbagai ikatan, Tuhan, hanya dengan tangan dan kekuatan yang daripada Engkau lah Tuhan, Kau dapat memindahkan kehidupan mereka daripada kegelapan kepada terang yang benar, terang yang sejati. Bapa, hamba serahkan, saya doakan anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan, ini doa untuk, ini hati kami untuk anak-anak muda ini. Saya percaya Engkau punya rencana yang sangat indah bagi setiap pribadi lepas pribadi anak-anak muda ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan atas firman yang disampaikan sebentar tadi. Sekali lagi kita berikan tepukan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat terus berbicara di dalam hati kita dan menjadi berkat dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Baiklah, seterusnya kita mau masuk di dalam ruangan pengumuman. Pengumuman pertama, saya mau sampaikan bagi sesiapa yang lapar ataupun ingin membeli di luar dewan ini, di sebelah kiri saya ada jualan. Jadi kamu boleh membeli di sana. Seterusnya, pada KKR besok, baju yang akan kita pakai ialah baju official KPMMK yang warna biru righteous itu. Jadi sesiapa yang sudah pakai hari ini tidak apa, nanti balik kamu cuci, boleh kan? Kita pakai ramai-ramai besok. Oke, seterusnya saya rasa sudah ada kena share di grup-grup WhatsApp mengenai QR untuk Lucky Spin. Lucky Spin Lucky Spin ini akan dilakukan sebelum sesi ketiga nanti. Jadi semasa kedatangan peserta kita akan buat itu Lucky Spin. Siapa nama-nama yang tertera di screen tapi orang dia tidak ada, buki ya. Jadi nanti kita ramai-ramai awal datang sebelum sesi 3 bermula, boleh kan? Oke, seterusnya pengumuman untuk sesiapa yang masih ingin membeli baju, masih ada di luar. Jadi kamu boleh berjumpa dengan urus setia di counter depan. Oke, dan pengumuman seterusnya adalah mengenai untuk kita kebersihan dewan, di mana saya ingatkan untuk kita semua menjaga kebersihan dalam dan luar dewan, di mana
Selepas ini kita akan berehat. Jadi sebelum kita keluar dari dewan ini, terlebih dahulu saya minta untuk kita sama-sama periksa di sekeliling kita. Jangan pastikan sampah-sampah yang kita bawa, makanan yang kita bawa, plastik-plastik itu kita bawa keluar. Boleh? Kalau kawan kamu tertinggal, kamu kasih ingat kawan kamu. Jangan kasih tinggal sampah, bilang boleh? Oke, dan pengumuman seterusnya adalah sebagai peringatan bersama, sesi ketiga kita akan bermula pada tepat jam 4 petang dan jam 3.30 kita boleh masuk sudah dalam dewan. Bolehkah? Jangan jam 3.30 baru kita ondowe. 3.30 kita ondowe masuk di sini, bukan ondowe dari rumah. Boleh? Oke, dan jika ada peserta yang mungkin keberatan untuk pulang, boleh berehat di dewan. Dan apabila untuk sambung sesi ketiga, tapi sesi ketiga kita nanti kita tidak rehat dan kita terus masuk untuk KKR kedua. Paham? Oke, dan kita sudah sampai di penghujung sesi kedua. Dan untuk hari ini dan saya jemput Pastor Sam untuk membawa kita di dalam doa penutup dan perjalanan pulang. Dia bilang Pastor Sam, nama sebenarnya Pastor Sam Saleh, ya. Dan ada nama sebelum saya mengenal Tuhan, yaitu Muhammad Syamsli alias Sam. Itu adalah nama lama saya. Dan semalam saya sangat tertarik dengan pertanyaan Guru Damianus. Tarik berapa kau? Apa dia bilang itu? Dibaptis. Saya punya tarik baptis ini mudah untuk diingat. 12 hari bulan 12 2012. Dan yang membaptis pastor waktu itu adalah Pastor Idman Kumar waktu saya dibaptis dalam penjara di Kapayan. Dan saya masuk dalam penjara itu 2 tahun 6 bulan. Karena saya dengan Pastor Numin pun sama juga ini. Satu daerah dekat kampung. Pastor juga dulu jual tuh banda di Sumbat, lalu Tuhan tangkap saya dan inilah saya sekarang. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mencipta langit dan bumi, dan kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Di mana kemanusiaan kami yang sangat terbatas, dan keterbatasan itu juga yang membuatkan kami selalu jatuh dalam dosa. Namun kami percaya bahwa pengampunan Tuhan itu tidak pernah terbatas sedikit pun dalam soal mengampuni kami. Dan yang dapat melayakkan kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa adalah pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Dan dalam pengampunan di atas kayu salib itulah yang membuatkan kami semakin teguh, semakin mempertahankan iman kami, semakin kami dikuatkan, semakin semangat antusias kami dalam mengikuti kebenaran Engkau ya Bapa. Karena dalam kebenaran di dalam Engkaulah Tuhan, kami dapat berpegang dengan satu iman kami, yaitu hanya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran sebentar tadi, diberkatilah dia Tuhan, seperti mana Engkau memberkati Abraham, dan begitu juga berkat yang sama melimpah kepada hamba-Mu sebentar tadi ya Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan mau berdoa bagi anak-anak ataupun PMM ISIB kawasan Kamabung. Engkau akan memimpin mereka seperti mana Engkau memimpin bangsa Israel pada ketika dahulu. Begitu juga Allah yang sama memberkati mereka, menuntun mereka ke arah yang benar ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dan juga sebentar nanti ya Tuhan kami akan keluar dan sertai sisa waktu yang kami pergunakan dalam soal istirahat kami. Kiranya Tuhan terus mengizinkan kami hidup. Kami bersyukur, dan kiranya Tuhan terus memanggil kami juga sangat bersyukur. Karena kehidupan dan kematian itu terletak dan bergantung kepada Engkau ya Bapa. Oleh karena itu kami syukuri semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami menutup ataupun menangguh ibadah ini buat sementara waktu hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sampai Maranatha kembali. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Sorak-sorai untuk Tuhan kita yang hidup.